Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Kita masuk ke materi di bab yang keempat tentang transformasi Fourier. Ini adalah bab terakhir kita sebelum nanti memasuki UTS. Di transformasi Fourier ini nanti kita belajar sekalian dengan respon frekuensinya gitu ya. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan kita hari ini tentang bab yang keempat, yaitu transformasi Fourier waktu kontinu. Apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Nantinya kurang lebih kita akan mempelajari tentang representasi Fourier, kemudian transformasi Fourier waktu kontinu, kemudian nanti kita juga mempelajari pasangan transformasi Fourier waktu kontinu. Maksudnya pasangan itu adalah nanti kita punya tabel gitu ya. Tabel transformasi Fourier untuk sinyal-sinyal yang umum. Sinyal-sinyal dasar yang umum. Sinyal-sinyal dasar itu maksudnya kayak kemarin kita pelajari ya. Ada namanya sinyal unit step, ada sinyal eksponensial, ada sinyal sinusoidal, dan lain-lain. Nah, jika sinyal yang digunakan atau yang ingin ditransformasikan adalah sinyal-sinyal umum atau sinyal-sinyal dasar ini, maka proses transformasi Fourier-nya dapat dengan mudah diselesaikan dengan bantuan tabel transformasi Fourier. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah sifat transformasi Fourier waktu kontinu. Baik, kita langsung saja masuk. Representasi Fourier ini sebenarnya sama, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kapan kita menggunakan deret dan kapan kita menggunakan transformasi. Deret digunakan jika sinyal kita periodik, sebaliknya transformasi digunakan jika sinyal kita tidak periodik. Misalkan diketahui ini sama bahannya masih sama ya seperti yang minggu lalu. Kita dari dua buah sinyal ini, jika digambarkan menjadi sinyal ini XT dan XPT, dari dua sinyal ini, sinyal yang XT itu adalah sinyal aperiodik atau sinyal yang tidak periodik, yang XPT adalah sinyal periodik. Jika ini sinyal periodik, berapa periodenya atau T-nya? Dari sini bisa terlihat T-nya adalah 4. Dan satu siklusnya berulang dari -1, dia berulang lagi di 3, berulang lagi di 7. Kalau di sini di -5, di -9 gitu ya. Jadi periode dari sinyal ini adalah 4. Slide ini hanya ingin menampilkan atau mengilustrasikan kepada kita bagaimana sinyal yang periodik dan sinyal yang tidak periodik gitu ya. Terus sinyal yang awalnya tunggal atau tidak periodik bisa kita buat menjadi sinyal yang periodik. Ini persamaan-persamaan penting di minggu lalu juga sudah kita bahas. Persamaan-persamaan ini nanti ini sering kita gunakan di transformasi ke depannya gitu ya. Kemudian, nah ini sekarang di sini intinya kita materi hari ini dimulai dari intinya di sini. Transformasi Fourier atau TF digunakan untuk merepresentasikan sinyal tidak periodik waktu kontinu sebagai superposisi dari sinyal sinusoid kompleks. Kemudian di sini ada persamaan. Kalau namanya Fourier itu kan berarti merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi yang awalnya sinyal kita adalah XT berubah menjadi XJ omega kalau di sini. Nah, jadi transformasi Fourier yang awalnya sinyalnya XT menjadi XJ omega. Persamaannya adalah persamaan transformasi Fourier, ini transformasi Fourier. XJ omega sama dengan integral dari min tahingga sampai dengan tahingga. Tentu saja nanti kalau kita menyelesaikan problem,
tidak serta-merta dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Tergantung sinyal kita adanya dari rentang waktu berapa sampai berapa gitu. Dikali dengan XT dikali E pangkat min J omega T dt. Kemudian jika kita ingin mengembalikan dari XJ omega menjadi XT, balik lagi jadi XT, persamaannya ini. 1/2 pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga XJ omega dikali E pangkat J omega T D omega. Ini namanya inverse transformasi Fourier. Oke, ini contohnya. Sinyal ini namanya sinyal eksponensial. Kan ini E pangkat min AT, sinyal eksponensial. Transformasi Fourier sinyal eksponensial real menurun. Disebut menurun karena dia monoton turun. Kenapa monoton turun? Karena di sini A-nya negatif. Jadi dia monoton turun. Kalau realnya monoton naik, berarti gambarnya seperti ini. Berarti ini adalah persamaannya E pangkat positif AT UT. Gitu ya. Oke, lanjut. Sinyal ini adalah sinyal eksponensial yang dikali dengan UT. UT itu mulainya sinyalnya adanya dari mana? Kalau UT saja. Sinyalnya adanya mulai dari mana? 0. Dari 0. Makanya di sini gambarnya hanya dari 0 saja, adanya 0 sampai dengan positif tak hingga. Nanti ini akan berpengaruh kepada batas integralnya berubah dari 0 saja. 0 sampai dengan positif tak hingga. Gitu ya. Nah, ini untuk A lebih besar dari 0, berarti A-nya ini lebih besar dari 0 gitu ya. Kenapa lebih besar dari 0? Kalau kita ambil dia negatif, kurang dari 0 masuk, kan nanti ketemu negatif jadi positif ya, A-nya di sini nih. Kan negatif ketemu negatif jadi positif, malah gambarnya nanti tidak valid, tidak seperti ini gambarnya gitu jadinya malahan. Jadinya kalau A-nya tidak kita batasi seperti ini, nanti gambarnya yang di sebelah sininya A-nya nanti monoton naik, jadi gambarnya jadi monoton naik gitu ya. Oke, lanjut. Ini gambarnya jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya tentatif gambar ini untuk memudahkan ilustrasi kita saja. Tadi persamaannya apa? XT dikali E pangkat min J omega T dt. Berarti XT-nya persamaannya ini. Ini persamaan ini. Terus dikali dengan E pangkat min J omega T dt. Ini dikali. T-nya bisa kita keluarkan, negatif T-nya. Terus yang ininya kita gabungkan karena ini operasinya perkalian. Di sini kan ini perkalian, maka ini menjadi penjumlahan nanti kalau pangkatnya kita gabung. Gitu ya. Nah, kemudian integral ini adalah min 1 per A plus J omega dikali E pangkat min T A J omega. Kita masukkan batas T-nya dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kemudian berarti kalau min tak hingga di sini dikali berapapun ya hasilnya tetap min tak hingga. Dikali dengan E pangkat 0. Nah, berapa E pangkat min tak hingga? E pangkat minus tak hingga itu kan sama aja dengan 1 dibagi E pangkat tak hingga. Benar ya? Iya, Bu. Nah, E pangkat tak hingga. Angka bilangan E eksponensial itu berapa? Ada yang masih ingat? 2,7 sekian, Bu. Ya, 2,7 sekian. 2,7 sekian dikali dipangkatkan tak hingga. Berapa besarnya? Tak hingga, Bu. Tak hingga, betul. 1 dibagi sesuatu yang tak hingga besarnya berapa? 0. Ya, betul. Berarti jawabannya ini mendekati 0. Makanya di sini 0 angkanya nih. Kemudian E pangkat 0, E pangkat min 0. E pangkat min 0 itu sama aja dengan 1 per E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? Sesuatu yang dipangkatkan 0, hasilnya selalu?
1. 1. Berarti 1 dibagi 1 hasilnya 1. Nah, makanya di sini 0 dikurang 1. Nah, 0 dikurang 1 berarti jawabannya min 1 dikali dengan yang di depannya ini menjadi negatif, dikali negatif jadi positif. Nah, ini hasilnya. Jadi transformasi Fourier dari sinyal eksponensial itu adalah 1/A plus J omega. Gitu ya. Transformasi Fourier dari sinyal eksponensial menurun. Jadi kalau saya punya soal gini, tentukan transformasi Fourier dari sinyal xt sama dengan E pangkat min 8T UT. Berapa XJ omeganya? Ayo. 1/8 tambah J omega, Bu. Betul, 1/8 ditambah J omega. Jadi nanti kalau kalian ketemunya sinyal eksponensial seperti ini, kalian coba masukin ke persamaan ini juga, gitu ya. Nanti kalian coba ganti A-nya jadi 8, pasti hasilnya sama seperti ini, gitu ya. Nah, jadi nanti kita langsung bisa gunakan persamaan ini, hasil ini untuk mentransformasikan sinyal eksponensial ke dalam domain frekuensi gitu ya. Makanya nanti kalau tidak salah di belakang itu kita ketemu tabel. Nah, ini. Nah, ini tabelnya. Pasangan transformasi Fourier, jadi nanti kalau kalian ketemu sinyal eksponensial ini untuk A-nya positif, maka transformasi Fourier-nya ini. Bisa nanti dicari, diturunkan. Tadi kan cara pembuktiannya. Nah, kalau DT, delta T eksponensialnya 1. Kalau A dikali delta T eksponensialnya, maksud saya transformasi Fourier-nya. Transformasi Fourier-nya adalah A. Kalau sinyalnya 1, 2pi D delta omega gitu ya. Nah, coba kita bahas, kita balik ke soal yang tadi. Ini soal kita yang tadi ya. 1/A plus J omega. Oke, karena tadi yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah transformasi Fourier, respon magnitud, dan respon pasar. Ini sama berarti kayak yang minggu lalu sudah kita pelajari di deret Fourier. Respon magnitud itu adalah bagian real pembilang ditambah bagian imajiner pembilang dikuadratkan masing-masing, diakarkan, dibagi dengan penyebutnya juga sama gitu ya. Tadi hasilnya adalah 1/A plus J omega. Nah, bagian pembilangnya cuma ada bagian real 1 di sini. Makanya di sini 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Bagian penyebutnya, bagian realnya A, imajinernya omega. Berarti di sini A kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, berarti respon magnitudnya seperti ini. Kalau kita gambarkan, bentuknya adalah seperti ini, bentuk respon magnitudnya. Gitu ya. Bagaimana cara dapat gambar seperti ini, dapat gambar bentuknya seperti ini, yang kalian ubah-ubah yang mana kira-kira? Bu mau nanya, Bu. Ya. Bu, itu 0 kuadrat itu dari apa, Bu? Ini bagian atasnya ini kan nggak punya imajiner, ini kan ditambah J0. Oh, baik, Bu. Baik. Yang minggu lalu kita bahas respon magnitud itu kan akar real bagian atas itu apa namanya? Pembilang ya, pembilang kuadrat ditambah imajiner pembilang kuadrat diakarkan dibagi dengan akar real dari penyebut kuadrat ditambah imajiner dari penyebut dikuadratkan. Ini sama-sama diakarkan. Nah, itu kalau magnitud. Di deret Fourier waktu itu sudah kita bahas ininya, persamaannya seperti apa. Nah, oke. Nah, dari persamaan ini, supaya dapat gambarnya seperti ini, kira-kira kalian kebayang nggak gimana cara mendapatkan gambar ini?
Oke, nanti coba kalian pelajari ya, bagaimana caranya dari persamaan ini muncul gambar seperti ini. Nah, clue-nya adalah ini sumbu mendatarnya omega. Berarti apa yang kalian ganti gitu ya? Ini XJ omega. Di sini ketika dia min A, ya masukin aja ke persamaan ini ya. A kuadrat ditambah omega kuadrat. Berarti kan 1 per A kuadrat ditambah, nah min A di sini angka untuk apa? Variabel apa? Omega, Bu. Omega. Di sini omega kuadrat berarti ini min A kuadrat. Nah, berarti ini 1 per 2A kuadrat. Benar ya? Akar. Berarti 1 per A akar 2. Nah, kenapa di sini dapatnya seperti itu? Jadi kalian kebayang ya, supaya kalian mendapatkan gambar seperti ini, yang kalian rubah-rubah adalah nilai omeganya. Nih, omega ini. Nah, nanti coba kalian buat tabelnya seperti yang di deret Fourier pertemuan minggu lalu. Kan saya punya omeganya kalian ganti-ganti. Misalkan di sini dari min 10 sampai dengan 10 misalkan omeganya. Nah, berarti berapa XJ omeganya kalau kayak gitu. Oke. Oke. Lanjut. Itu respon magnitud. Kalau respon pasa, minggu lalu kita ingat, kita harus mengalihkan persamaan kita dengan sekawan konjugatnya dulu agar bagian real dan bagian imajiner dari transformasi Fourier kita itu terpisah. Nah, jadi tadi persamaan kita adalah transformasi Fouriernya seperti ini, 1 per A plus J omega, maka kita harus kali dengan A plus J omega masing-masing bagian penyebut dan pembilang. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita pisahkan bagian real dan imajinernya. Bagian realnya yang A kuadrat, A per A kuadrat min omega kuadrat, bagian imajinernya adalah ini. Ya. Nah, sehingga respon pasanya atau argumen XJ omega sama dengan arcus tangen imajiner dibagi real. Imajinernya yang ini dibagi dengan realnya. Jadi min omega per A kuadrat plus omega kuadrat per A per A kuadrat plus omega kuadrat. Jadi seperti ini ya. Maka persamaannya menjadi arcus tangen omega per A. Oke, di sini jangan lupa di sini ada negatif. Karena ini negatif. Nih, gitu ya. Karena dikurang. Karena dari sini nih, hasil perkalian dengan sekawan konjugat tadi. Oke, arcus tangen omega per A ini kalau digambarkan seperti ini. Respon magnitudnya. Yang dirubah-rubah adalah nilai omeganya. Nanti di sini kalian ambil nilai A yang konstan. Kalau kalian ingin membuktikan gambar ini, kalian ambil A-nya konstan. Sebagai contoh, misalkan A-nya sama dengan 8, gitu ya. Nanti coba kalian gambarin. Yang ini juga sebagai contoh, A-nya sama dengan 8. Nanti kalian gambarkan bagaimana bentuk respon magnitud dan respon fasanya. Oke, lanjut. Ini soal yang berbeda lagi. Sinyal ini bisa juga kita bilang sinyal unit step gitu ya, yang dibatasi dari min TS sampai dengan positif TS. Atau kalau disebut juga bisa sinyal unit step, bisa sinyal rektangular, sama saja sebenarnya ya. Tentukan transformasi Fourier, respon magnitud, dan respon fasa untuk sinyal ini. Nah, berarti nanti integral kalian batasnya dari mana sampai mana? Min TS sampai TS, Bu. Betul, dari min TS sampai dengan TS. Nah, ini makanya integralnya dari min TS sampai TS. Sinyal XT-nya berapa? Sinyal XT-nya adalah 1. 1 dikali E pangkat min J omega T dt. Kalian integralkan hasilnya seperti ini, masukin batasnya dari min TS sampai dengan TS. Ini.
Nah, ini tadi dengan menggunakan persamaan yang di depan, yang mana tadi ya? Ini dengan menggunakan persamaan 1, 2, 3, 4 ini, persamaan Euler ini, bisa kita sederhanakan hasil integral yang barusan untuk sinyal rektangular ini. Penyederhanaannya seperti apa? Kita jabarkan. E pangkat min J omega TS itu menjadi seperti ini. Terus yang E pangkat J omega TS menjadi seperti ini. Maka jika kalian kurangkan, maka hasilnya menjadi min 2J sin omega TS. Gitu ya. Kemudian ini kalian masukkan, kalian kalikan lagi gitu ya. Tadi kan ini ada pengalinya di depannya. Maka sisanya adalah ini, 2 sin omega TS per omega. Omeganya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau kalian masukkan ke pembagian ini, sesuatu yang dibagi 0 hasilnya apa? Tidak terhingga atau tidak terdefinisi kalau dibagi 0. Tidak terdefinisi. Tuh, tidak terdefinisi. Makanya di sini dikasih syarat omeganya tidak boleh 0, gitu ya. Terus ini mau ngapain ini? XJ omega. Oh, kalau misalkan XJ omega limit X menuju 0, oke, 2 sin diturunin. Oke. Oh, ini harusnya bukan X ya ini. Ini bukan X, ini omega. Nah, jadi XJ omega untuk sinyal rektangular itu kalau omeganya 0 hasilnya ini 2 sin omega TS per omega. Tapi kalau omeganya 0 kita harus melakukan pendekatan limit. Jadi ini ketika omeganya sama dengan 0 kita limitkan 2 sin omega TS per omega. Kalian ingat cara melakukan limit yang kira-kira ini dapatnya dari mana nih? Kenapa dapat seperti ini? Kira-kira ada yang ingat nggak masih dulu di kalkulus 1 cara menyelesaikan limit? Kira-kira gimana caranya supaya hasilnya dapat ini? Limit yang bentuknya fungsi pemilang menyebut seperti ini. Gimana caranya dulu waktu kalkulus 1? Hopital. Di apa? Dipakai hopital. Hospital bisa juga. Nah, ini dapatnya gimana caranya? Ya, bagian penyebut sama pembilang sama-sama diturunkan ya. Nah, yang di atas kalian turunkan, yang di bawah juga diturunkan. Diturunkannya terhadap apa? Terhadap omega. Terhadap omega, betul. 2 sin omega TS kalau diturunkan menjadi 2 cos omega TS, TS dikali dengan TS. Yang di bawahnya per omega. Omega jika diturunkan 1 kali menjadi 1. Di sini harusnya per 1. Makanya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Per satunya gitu ya. Nah, masukin omeganya 0. Cos 0 berapa? 1. 1, betul. Jadi 2 dikali 1 dikali TS. Hasilnya 2 TS untuk omega sama dengan 0. Makanya di sini dibalik lagi ke tabel kita tadi. Nah, nih. Nah, oke. Yang ini sudah kita jabarkan tadi dapatnya gimana. Yang barusan sinyal rektangular, kenapa dapatnya seperti ini? Ada 2, yaitu 2 sin omega TS per omega untuk omeganya bukan 0 dan 2 TS untuk omeganya 0. Nah, ini juga sudah kita jabarkan gitu ya. Jadi nanti jangan bingung kena tabel transformasi Fourier ini dapatnya dari mana gitu. Ya dapatnya tadi ya di depannya tadi sudah kita sudah kita jabarkan satu-satu gitu ya. Oke. Dapat. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian ini persamaan respon magnitudnya.
Ini saya ambil yang berubah omeganya. Nah, supaya dapat gambar seperti ini, berarti kita kasih TS-nya konstan. Ini di sini kalau di contoh ini saya ambil contoh TS-nya 0,2. Gitu ya. Kita ambil contoh TS-nya 0,2. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Nanti kalian bikin ininya, tabelnya ya. Seperti di pertemuan sebelumnya kan saya jabarin tuh ada tabelnya. Nah, yang sekarang kalian bikin sendiri tabelnya. Jadi sambil belajar gitu ya. Nanti kalau sudah dibuat tabelnya, yang dirubah adalah nilai omeganya. Misalkan di sini omeganya supaya kelihatan agak tinggi nih. Dari min 80 sampai dengan 80 di sini omeganya. Sampai dengan positif 80. Berapa nilai 2 sin omega TS per omeganya? Gitu ya. Terus berapa nilai 2 TS? 2 TS itu berarti pada saat 0, nanti nilainya cuma ada 2 TS. 2 dikali 0,2. Nih, di sini tingginya 0,4. Oke, itu respon magnitud. Sekarang respon fasa. Ini argumennya persamaan respon fasanya akan bernilai 0 untuk sin omega TS per omega lebih besar dari 0 dan akan sebesar pi untuk sin omega TS per omeganya kurang dari 0. Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang sudah baca slide, sudah mempelajari slide, kenapa dapat seperti ini? Kira-kira. Gimana? Ada yang kebayang nggak kenapa dapatnya seperti ini? Mana tadi? Nih, kenapa dapatnya seperti ini? Berarti gambarnya gimana nih? Mana taruli? Taruli ada taruli? Tadi ada di taruli. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Tadi persamaan XJ omeganya mana? Nah, ini. 2 sin omega TS per omega. Terus yang ininya 2 TS. Oke. Bagaimana mencari respon fasa? Respon fasa itu kan arcus tangen. Respon fasa itu kan argumen X, J omega satuannya. Arcus tangen real dibagi imajiner atau imajiner dibagi real? Imajiner bagi real. Imajiner X, J omega dibagi dengan real X, J omega. Nah, ini
2 sin omega TS per omega. Ini omeganya gini ya. Saya jadi nggak konsisten nulisnya. Ini omeganya gini. Nah, 2 sin omega TS per omega. Bagian real dan imajinernya apa? Imajiner 0, realnya fungsi X di omeganya, Bu. Imajinernya 0, realnya fungsi ini. Oke, nanti kalian cari ya. Nah, berarti nanti itu udah lumayan kebayang gitu ya. Nanti coba kalian masukin aja. Dia hanya ada nilainya pada saat di sini nih. Nanti pada saat yang kurang dari 0 dan lebih dari 0, hanya ada nilainya di sana gitu. Karena kalau yang ini tidak ada persamaan omeganya. Oke. Gitu. Sekarang ini apa? Contoh yang ketiga, transformasi Fourier sinyal impuls satuan XT/dt. Ini gambarnya seperti ini. Respon Fourier, transformasi Fourier, respon magnitud, respon fasa. Delta T E pangkat J omega T dt. 1 nilai integralnya. Berarti respon magnitudnya 1, respon fasanya 0. Nah, ini kenapa delta T XJ omeganya hasilnya 1. Udah kita bahas. Kalau misalkan delta T-nya bukan satu satuan, tapi A satuan, maka di sini hasil transformasi Fourier-nya sama dengan A. Gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Oh iya, kalian sudah mempelajari belum? Yang fungsi solusi homogen, solusi partikular, itu saya kirim video terpisah, sudah kalian tonton belum videonya? Belum, Bu. Itu disimpan di mana? Di LMS kalau nggak salah. Udah belum ya? Saya kirim belum ya? Coba ya, saya buka LMS-nya. Jangan-jangan belum saya ini ya? Bentar. Ini kan di sini ada soal nih. Nih, solusi homogen, solusi partikular. Oke, bentar-bentar. Kita buka LMS-nya. Oh iya ya, saya belum kirim ya videonya ya. Bentar. Untung kemarin kayaknya di kuis nggak ada soal ini sih kayaknya. Di mana kuisnya? Sulit, Bu. Sulit ya. Bentar. Ada materi yang belum dipelajari. Yang mana itu? Bingung di kausal itu, Bu. Ada soal tentang kausal ya? Yang mana yang kausal? Ya, banyak, Bu. Ada syarat-syaratnya gitu, Bu. Oh, syarat. Waktu itu apa? Definisi sinyal kausal. Iya, Bu, kayak diberikan persamaannya gitu, Bu. Terus ini kausal atau non kausal gitu, Bu. Ciri-ciri persamaan kalau dia non kausal itu ada T-nya negatif. Ada nggak jawabannya yang T-nya negatif? Misalkan gini, contohnya, kan kausal itu kan, oh bukan, kausal itu adalah sistem yang apa namanya, masukannya gini, kausal itu adalah sistem yang
keluarannya mendahulu. Jadi keluaran saat ini dipengaruhi oleh masukan yang akan datang. Benar gitu bukan kausal? Atau coba kita diskusi, coba open kameranya. Siapa yang Atau ini Bu, apa? yang apa XT sama dengan 0 TI-nya itu harus kurang dari 0 ya Bu, itu kausal. Itu kausal. Kalau non kausal yang tadi saya bilang. Nah, jadi kausal itu luarannya hanya tergantung dari masukan saat ini dan sebelumnya. Itu kausal. Nah, yang sebelumnya itu masukan saat ini itu T sama dengan 0, berarti masukan yang sebelumnya itu berarti T kurang dari 0. Itu kausal. Kalau non kausal berarti dia bergantung masukan saat ini dan masukan setelah ini gitu. Tuh kira-kira. Bu, kalau penskalaan sinyal tuh maksudnya apa Bu? Ada dua, skala waktu atau skala amplitude. Oh, Yang waktu itu, kalau skala waktu kan yang mana ya? Mana nih? Kalau skala waktu kan X AT. Sinyalnya bisa misalkan ini T-nya seperti ini XT, misalkan ini dari min A sampai dengan A. Kalau penskalaan sinyalnya skala waktu, ya berarti dia panjang waktunya ini diskalakan, bisa makin besar, bisa makin pendek. Bisa jadi misalnya yang awalnya dari min A sampai dengan A, jadi dari min B sampai dengan B, atau bisa jadi lebih kecil, misalkan dari ini sinyal seperti ini, nah bisa jadi makin besar atau ekspansi, bisa jadi terkompresi semakin kecil, misalkan seperti ini. Ini misalkan dari min C sampai dengan C gitu. Itu skala sinyal. Kalau dia skala waktu. Tapi ada juga yang skala amplitude. Skala amplitude itu A-nya di luar. A, X, T. Nah, kalau seperti ini berarti amplitudenya yang turun naik. Misalkan kalian punya sinyal yang awalnya tingginya 1, ini berarti UT. Ya, ini sinyal T. Nah, kemudian kalau misalkan 2 dikali, misalkan ini jangan XT ya, ini AUT. AUT. Misalkan A-nya 1 berarti seperti ini. Kalau 2 UT ya berarti amplitudenya yang naik jadi 2. Gitu. Itu penskalaan sinyal. Ada lagi? Coba saya pengen lihat ya hasilnya ya. Kalian rata-rata berapa kali nyoba? Saya belum ngecek nih. 3 kali, Bu. 3 kali. Tiga kali, Bu. Makin naik atau makin turun? Naik turun, Bu. Naik turun. Terus nyesel nggak nyobain lagi kalau tiba-tiba turun? Iya, Bu. Coba lagi. Sampai ketiga kali, pokoknya sampai habis, Bu. Mana ya? Mana sih? Kuisnya tuh paling atas ya? Nah, ini. Coba kita buka ya. Ini salah. Grade. Oke. Download.
Ini saya stop dulu ya recordnya ya. Saya